Lihat kamera, Pak. Oke, Bang. Ayo, Bang. Yang terhormat Aubrey Widi Asteria, BSC-SE, selaku Putri Intelijensia dan Putri Fotogenik, Putri Indonesia 2013. Dan kami ucapkan selamat sore serta selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir pada sore hari ini. Salam sejahtera kepada Bapak dan Ibu undangan yang kami hormati. Puji syukur kita bisa berkumpul di sore hari ini dalam event Pekan Produk Kreatif Daerah, Kreativitas Tanpa Batas untuk Jakarta Baru, yang pertama kalinya diselenggarakan di outdoor, yaitu di Silang Monas, Barat Daya. Dan merupakan sebuah apresiasi mitra yang istimewa kepada para unit kerja di mana dalam 3 hari ke depan akan memamerkan serta mempersembahkan produk-produk kreatif masyarakat Jakarta yang membanggakan. Untuk memulai acara ini, kita bersama akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.
Hadirin diperkenankan duduk kembali. Persembahan tarian yang mempesona dan membuat kita bangga akan budaya kita. Inilah tari Kembang Taruh. Ya pemirsa, demikian tadi Tari Kembang Taruh, persembahan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Ucapkan selamat sore sebelumnya kepada Bapak Basuki selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta dan juga Putri Indonesia Intelijensia sekaligus Putri Indonesia Fotogenik 2013 Audrey Austria, dan tentunya seluruh
rombongan juga seluruh undangan yang berbahagia di hari ini. Perkenalkan saya Putri Ayudya, Putri Indonesia Intelijensia 2011 untuk menyumbangkan sebagian dari keindahan Indonesia kepada Anda yang akan ditunjukkan dalam peragaan busana para putri Indonesia dalam balutan ikat tenun Indonesia, Alaina Batik, Manjusan Nusantara, Maksulam Raffi, dan Amaru Indonesia serta tarian dari Force Professional Band. Mempersembahkan karya busana perpaduan warisan Nusantara dan modern, mengangkat tenun dari daerah Sengkang dan Troso dipadukan bersama material lain dengan color palette yang cerah, ditampilkan arus feminin, membuat hotel dress dan gaun panjang ini cocok untuk digunakan pada siang dan malam hari. Kemudian membangkitkan minat tidak hanya para produsen tapi juga para konsumen produk interior dengan misi untuk meningkatkan popularitas kerajinan Indonesia, memodifikasi produk tradisional menjadi lebih modern, gaya dan dekoratif, sama memperkenalkan budaya Indonesia ke pasar global. Memproduksi berbagai keranjang yang bisa digunakan untuk bermacam keperluan perlengkapan rumah seperti vas, basement, keranjang buah, dan penutup makanan. Dan saat ini, Amaru berinovasi dengan menciptakan fashion line seperti tas. Bahan-bahan yang digunakan untuk produk-produk Amaru merupakan bahan alami yang diambil bambu, rumput laut, gaje, ecin gondok, daun ata, dan agar. Untuk memberi rasa keanggunan seringkali desain Amaru ditambahkan ornamen seperti metalwork, mutiara atau berbagai jenis kain dari seluruh penjuru Indonesia. Perhiasan dari Manjusa Nusantara berarti sekotak perhiasan Nusantara. Asal dari berbagai daerah di Indonesia, dari Aceh, Batak, Minangkabau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa, Bali, Timor, dan Sulawesi. Dan itulah tadi telah kita saksikan peragaan busana oleh para putri Indonesia dalam. Kami persilakan kepada Ketua Panitia Penyelenggara dari Pekan Produk Kreatif Daerah 2011, yaitu Bapak Andi Baso. Kepada Bapak Andi Baso, kami persilakan. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama. Yang terhormat Ibu Dirjen IKN Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Hari Waluyo, agak mundur dikit Pak. Dirjen Ekonomi Kreatif Saya dorong. Agak mundur dikit. Kementerian Ini ya, agak mundur dikit. Pak, mungkin Pak. Pariwisata dan Ini Ekonomi bakalan lagi Kreatif Republik Ya, mundur Indonesia, dikit. Ibu Lisiana, perwakilan negara sahabat yang sore hari ini hadir. Beliau
atas perdagangan negara Italia. Yang terhormat Wali Kota Jakarta Pusat, Bapak Saifullah, Bapak-bapak, teman-teman pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati Ketua Kadin yang hari ini diwakili oleh Wakil Ketua Bidang Industri Berbasis Budaya, putri-putri Indonesia yang saya cintai, pejabat-pejabat non-struktural lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas limpahan rahmat Beliau maka kita bisa ketemu di sore hari yang ini, sore yang cukup sejuk, mengikuti acara pembukaan penyelenggaraan PPKD ketiga tahun 2013 Provinsi DKI Jakarta. Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati, Pekan Produk Kreatif Jakarta 2013 ini merupakan yang ketiga kalinya kita laksanakan. Dua pelaksanaan sebelumnya dilakukan di indoor, dan yang ketiga tahun 2013 ini kami mencoba untuk melaksanakannya di outdoor. Kemudian PPKD ini merupakan turunan dari kegiatan PPKI di tingkat nasional yang insya Allah akan dilaksanakan bulan Juli tahun 2013. Kemudian PPKD 3 ini diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat, berbagai profesi, para industriawan yang mewakili kampus, asosiasi-asosiasi profesi lainnya, dan berbagai macam produk kreatif yang ada di wilayah DKI Jakarta ini. Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang saya cintai, PPKD ini akan berlangsung tanggal 14 sampai dengan 16 Juni 2013. Selamat datang Ibu Ketua Kadin Putri. Akan berlangsung dari jam 9 pagi selama 3 hari sampai jam 21 malam. PPKD ini merupakan manifestasi daripada rasa tanggung jawab dan rasa kecintaan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk ikut membina industri kreatif dan usaha kecil menengah di Provinsi DKI Jakarta. Sebagai laporan kepada Pak Wakil Gubernur, PPKD ini baru dilaksanakan di Jakarta saja, Pak. Dari 33 provinsi yang ada di Indonesia, pemerintah Provinsi Jakarta sudah melaksanakannya selama 3 kali. Kemudian produk-produk yang akan dipamerkan di dalam kegiatan ini antara lain beberapa produk kerajinan, produk kuliner, produk informasi dan teknologi, fashion, dan berbagai macam produk kegiatan lainnya yang dihasilkan oleh teman-teman kita dari SMK di tingkat Provinsi DKI Jakarta dan beberapa kampus yang hadir pada PPKD 2013 ini. Kemudian sebagai kelanjutan dari PPKD 3 ini, nanti di tingkat nasional kita akan mengikutkan beberapa peserta yang memenuhi kriteria dan nanti akan ikut di dalam penilaian di tingkat nasional
sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Dan biasanya sejak tahun 2010 sampai 2012 rekan-rekan kita dari KM dan UKM selalu mendapat penghargaan di tingkat nasional. Dan biasa tahun kemarin Pak Wakil Gubernur sendiri juga yang hadir menerima upakarti dan beberapa penghargaan tingkat nasional yang diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati, barangkali itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan kesediaan Bapak dan Ibu menghadiri acara pembukaan PPKD tahun 2013 ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan selanjutnya dengan penuh kerendahan hati kami mohon kesediaan Bapak Wakil Gubernur untuk membuka acara ini dengan resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah laporan dari Kepala Dinas Perindustrian dan Energi sekaligus Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami perkenankan kepada Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama, untuk memberikan kata sambutan. Kepada Bapak, kami persilakan. Mas Bro. Kreatif dari Kementerian Pariwisata dan Kreatif, Bapak Ari Waluyo, Dirjen Industri Menengah Kementerian Perindustrian dan Indonesia, Ibu Deus Laila, Asisten Deputi Bidang Informasi Kementerian Koperasi UKM Indonesia, Bapak Adi Krisno Purwono, Pak Wali Kota Jakarta Pusat, beserta jajaran, Kepala Dinas sekaligus Ketua Pelaksana Pak Andi Kaso, juga seluruh kepala dinas yang hadir, Wakil Ketua Umum Kadin Ibu Putri Wardani, para pejabat Pemprov, hadirin dan undangan yang berbahagia. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mau sampaikan salam dari Pak Gubernur. Pak Gubernur ingin sekali Monas ini menjadi sebuah pusat dari segala produk kreatif yang dihasilkan dari anak-anak bangsa, terutama dari Jakarta. Di Jakarta ini sebetulnya kalau ada tempat, semua bisa jadi kaya raya dan berhasil. Masalah utama adalah mau nyewa tempatnya yang mahal. Kita tidak sanggup. Karena anak bangsa ini kreatif. Coba kita lihat, hampir semua barang produk kita ini kreatif. Tapi bagaimana mempromosikan barang-barang ini? Tempatnya tidak ada. Kita ambil contoh paling sederhana. Tukang jual teh botol minuman. Tukang jual teh botol minuman yang pakai lokasi tidak sampai 2 meter. Itu bisa bayar uang sewa 50.000 per hari. Jadi 1 bulan 1,5 juta bayarnya. Kalau kita hitung 40.000 saja, kalau dianggap 4 meter persegi, berarti 10.000 rupiah per meter persegi untuk 1/3 hari sebetulnya, tidak sampai 24 jam. Kalau dihitung 1 bulan, kita menganggap hitungnya gampang. Seorang pedagang kaki 5 bisa membayar 120.000 per meter per bulan. Sedangkan di mall yang bagus, kalau kita dagang di depan yang hanya ditutup-tutup terpal itu sewanya ya 120.000 juga per meter. Pedagang tadi habiskan berapa? 300.000. 10.000 kali 30 kan 300.000. Jadi saya salah ngomong tadi. Yang di mall hanya 120.000. Kenapa dia tidak bisa dagang di mall? Masalahnya pemilik mall minta 2 tahun dibuka bayarnya. PD Pasar Jaya juga sama, kerjasama pihak ketiga membangun pasar, katanya murah, sewanya hanya 500 rupiah per meter per hari, tetapi disuruh bayarnya 20 tahun dibuka. Ya tidak bisa.
bisa juga kita membayar. Nah karena itu Pak Gubernur menginginkan di Jakarta harus banyak pasar, harus banyak tempat mempertontonkan hasil produk kreatif ini supaya ada kesempatan berhasil. Nah Monas tentu terbatas, nggak ada taman. Parkir bagaimana? Tahun ini kami sudah menginstruksikan Bapeda dan melibatkan PT Jakarta Propertindo. Ini BUMD yang 100% dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI untuk melakukan sebuah detail engineering design, sebuah desain yang lebih lebih terperinci. Bagaimana membangun di bawah Monas ini parkiran dan termasuk tempat-tempat untuk usaha mikro dan usaha rumah tangga yang kreatif ini. Dan tentu saja kami akan sambungkan langsung dengan stasiun Gambir. Mudah-mudahan, doa restu semua, tahun depan kita akan mulai pembangunan ini. Nah kalau ini bisa kita lakukan, maka Jakarta sepanjang tahun, sepanjang hari, orang kalau datang ke Indonesia, datang ke Jakarta, kalau mau cari makanan khas Jakarta, atau khas Indonesia, termasuk produk-produk kreatif, cukup datang ke Monas. Karena ini pusat dari segala-galanya. Dan tentu saja, ya tidak dengan biaya yang mahal. Kami sedang menghitung apakah mau gratis atau cukup bayar Rp2.000 supaya ada tanggung jawabnya. Kadang-kadang barang gratis itu tidak ada tanggung jawab. Taman-taman bisa dirusak. Nah kita harapkan para pengunjung ini taman-taman dibersihkan, dibangun menggunakan uang Bapak Ibu juga. Jadi mohon ketika masuk ke Monas jangan dirusak. Ini adalah uang Bapak Ibu yang bisa kami pakai untuk yang lebih berguna. Buang sampah juga mesti di tempatnya, karena sampah juga menghabiskan uang Bapak Ibu juga untuk kami bersihkan. Jadi lebih baik kita pakai uang yang ada ini membuka pasar sebanyak mungkin supaya orang bisa berdagang dengan uang harian. Kami juga sudah minta Bank DKI, bank milik pemerintah DKI, dan kerjasama dengan Bank Nasional untuk mulai bisa menarik pembayaran secara harian atau mingguan, termasuk juga membantu menyetor uang hasil dagang tadi, sehingga keamanan, kenyamanan bisa tercapai. Kami sangat yakin di DKI orang berbicara tentang subsidi BBM. Saya katakan kita tidak butuh subsidi BBM yang dicuri dari orang-orang oknum tertentu. Rakyat di daerah juga membayar mahal soal BBM, tetapi rakyat membutuhkan jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaminan tempat usaha, jaminan perumahan, dan jaminan modal, dan yang terpenting lagi jaminan sembako buat ibu-ibu supaya dia tidak naik harganya. Kalau itu semua terjamin, kita tidak butuh subsidi BBM. Kita lebih butuh ini semua. Nah karena itu Pak Gubernur menginginkan kita mulai dari Jakarta. Kita akan menjamin itu semua. Sehingga ada Jakarta baru, tentu ada Indonesia baru nantinya. Ini adalah sebuah model. Dan kami juga sedang mengusahakan banyak sekali rumah susun supaya normalisasi sungai dan waduk bisa dibereskan, supaya orang-orang tidak mampu bisa tinggal tempat yang layak. Kita bisa membuat juga Jakarta menjadi sebuah kota yang smart city. Semua orang bisa gunakan internet secara bebas, sehingga untuk mendapatkan data-data untuk produk-produk kreatif, pemasaran bisa dengan mudah dilakukan. Jadi saya sambil bercanda, saya katakan, dulu waktu kecil suka dengar begini, lebih kejam ibu kota daripada ibu tiri katanya. Saya katakan jangan seperti itu ucapannya. Mari kita ubah sekarang. Ibu kota lebih baik daripada ibu yang gak punya uang untuk kasih kita. Kira-kira begitu kan? Jadi ibu kota harus jadi tempat impian. Jadi orang yang datang ke ibu kota, kalau dia jujur, dia rajin, dia kreatif, harus ada tempat untuk menampung mereka. Kami juga akan menyediakan kredit. Kalau ada pasar, 5 juta tanpa agunan. Karena logika kami, kalau pedagang asli, orang yang kreatif, mana mungkin mencuri uang 5 juta untuk kehilangan tempat dagang yang ratusan juta. Nah kami juga minta UMKM, kita akan regrouping juga. Kita lagi
inventarisasi sekolah-sekolah kami, mana yang bisa digabung untuk dibangunkan rumah susun, bawahnya juga pasar untuk tempat menjual barang-barang produk kreatif ini. Dan di tengah-tengah kota harus ada rumah susun, apartemen murah seharga sewanya kos. Jadi kalau rakyat kita, warga kita, kalau sewanya harian, bulanan, mampu semua. Nah, kita sediakan ini akan mengurangi kemacetan. Jadi orang-orang bisa datang ke Jakarta yang belum punya rumah, bisa sewa rumah. Tetapi kalau sudah mampu, dia silakan keluar. Jakarta harus punya stok rumah, stok tempat dagang, stok tempat pameran untuk orang-orang yang masih memulai usaha maupun yang masih belum beruntung. Begitu dia rajin, dia kerja baik, maka Jakarta adalah kota harapan. Itulah Jakarta baru yang akan kami lakukan. Besok kami akan 8 bulan ada di balai kota. Tentu saya dan Pak Gubernur masih banyak sekali kekurangan. Banjir masih di mana-mana karena banyak sekali pompa yang rusak, banyak pintu air yang jebol. Kami sedang berusaha secepat mungkin menyelesaikan itu. Bus Transjakarta 9 tahun hanya 600 unit yang rusak-rusak. Kami juga berusaha menambah 1000 unit, minimal sampai tahun depan bisa tercapai. Kami juga berusaha memperbaiki marka-marka jalan, termasuk aset-aset kami sedang didata. Kami sudah berusaha secepat mungkin, tetapi mohon maaf kalau masih warga DKI merasa kekurangan. Besok sudah 8 bulan, kami juga menghitung. Kalau sampai 2 tahun kami tidak melakukan apa-apa, sungguh memalukan buat kami. Karena terus terang saja, kami tahu harapan begitu besar, kami berusaha kerja keras. Kami juga mohon maaf, banyak undangan-undangan peresmian kami tolak. Karena terlalu banyak undangan-undangan makan, peresmian. Kami kira ini bukan saatnya seperti itu. Kita sedang bekerja keras untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah di DKI. Saya kira itu dari saya. Dan dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Ukur gitu ya? Oh, saya pikirnya mau gini saja. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya kami persilakan Bapak Indonesia kepada Bapak Andi Baso selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Energi, kemudian Asisten Deputi Bidang Informasi dan Publikasi Bisnis Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Bapak Adi Trisno Juwono, dan juga kepada Bapak Wali Kota Jakarta Pusat Bapak Saifullah serta Ibu Putri Kawardani sebagai Ketua Wakil Umum Kadin Bidang Industri Tradisional Berbasis Budaya dan juga Presiden Direktur PT Mustika Ratu. Baiklah, akan kami hitung mundur. 3, 2, 1. Simbolisasi pembukaan berarti dimulailah sudah dan sudah dibuka secara resmi Pekan Produk Kreatif Daerah 2023. Kepada Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama, beserta para tamu undangan untuk dapat mengunjungi dan menyaksikan stand para mitra kerja mandiri di Pekan Produk Kreatif Daerah 2013 Provinsi DKI Jakarta. Ya, dan sekali lagi, ucapkan selamat datang di Pekan Produk Kreatif Daerah 2013 Provinsi DKI Jakarta. Kreativitas tanpa batas untuk Jakarta baru.
tanding kan punya kita, apa yang mau tanding? PRJ juga punya kita. Nanti tahun depan ada PRJ, ada ini juga. Ya cuma kalau sana kan masih bayar kan. Pedagang kerak telur aja nggak mampu sewa. Jadi gimana kreatif? Kerak telur tuh nggak ada apa, udah dari dulu kreatif udah tercipta, tapi cuma bisa bayar baru bisa masuk. Nah makanya Pak Gubernur ingin produk-produk kreatif ini ada tempat